Di dalam Al-Quran itu atau ayat-ayat Al-Quran ini ada istilah-istilah nama. Antaranya seperti ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat, ayat madaniyah, juga ada makiyah. Kemudian ada ayat qauliyah dan kauniyah. Kemudian ada pula ayat nida yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan ini, itu membicarakan, membahas, mengkaji ayat-ayat nida. Ayat nida, arti nida itu adalah seruan. Seruan di dalam Al-Quran atau ayat-ayat seruan ada 3. Yang pertama adalah seruan secara umum, am. Yang kedua seruan secara khas bi kulli, khas berkelompok, khusus tapi berkelompok. Yang ketiga adalah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulul bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhul habibul karim. Bapak kaum muslimin jamaah Jumat, para tamu Allah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala bentuk aktivitas ibadah di saat ini, terutama sekali ya aktivitas
yang muta'alaq bir Ramadan, yang bersangkut paut dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita meriahkan, kita doakan kepada Rasulullah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, bapak-bapak sekalian jamaah Jumat, para tamu Allah. Di dalam Al-Quran itu atau ayat-ayat Al-Quran ini ada istilah-istilah nama. Antaranya seperti ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat, ayat madaniyah, juga ada makiyah, kemudian ada ayat qauliyah dan kauniyah, kemudian ada juga ayat nida yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan ini, itu membicarakan, membahas, mengkaji ayat-ayat nida. Ayat nida, arti nida itu adalah seruan. Seruan di dalam Al-Quran atau ayat-ayat seruan ada 3. Yang pertama adalah seruan secara umum, am. Yang kedua seruan secara khas bi kulli, khas berkelompok, khusus tapi berkelompok. Yang ketiga adalah ayat itu nida khas bil juz'i, khusus pribadi atau perorangan. Kita lihat contoh satu-satu contoh masing-masing. Contoh nida umum pada ayat pada surat Al-Baqarah ayat 21, juga di surat An-Nisa ayat 1. Bunyinya adalah ya ayyuhan nas. Inilah bentuk atau contoh ayat nida seruan secara umum atau seruan umum. Menurut statistik dunia, manusia atau penduduk dunia yang hidup sekarang ini lebih kurang 6,4 atau 6,5 M. Itu banyaknya manusia di seluruh dunia. Kurang satunya. Jadi kesemuanya itu kena oleh seruan umum. Namanya saja umum, am. Tidak dilihat dari segi rasnya, tidak dilihat dari segi suku bangsanya, tidak dilihat dari segi agama, di mana saja mereka tinggal, asal namanya manusia, asal labelnya manusia, kena oleh seruan ini. Persoalannya, apakah mereka merespon untuk mengindahkan seruan itu? Jawabnya sudah jelas tidak. Segelintir, sekian persen barangkali yang merespon dan menindaklanjuti seruan ini. Itu yang pertama.
Yang kedua, contoh ayat khas bi kulli, khas berkelompok. Contoh seperti ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, satu kelompok amanu, orang-orang beriman. Ya Bani Israel, itu kelompok lagi, Bani Israel. Ya Ahlal Kitab, sekelompok ahli kitab. Ya Ma'syaral Jinni wal Ins, sekelompok manusia dan jin. Ini namanya kelompok, maka khusus ini berkelompok. Contoh ayatnya. Kemudian khusus bikulli, khusus pribadi atau perorangan. Di dalam Al-Quran, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui sebanyak 25 Nabi dan Rasul. Ke-25-nya disuruh secara pribadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut langsung namanya. Nabi Adam, ya Adam, ya Idris, ya Nuh, ya Musa, ya Isa, ya Muhammad. Seperti itu. Ciri-ciri ayat nida ini adalah dimulai dengan ya itu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya Adam, ya Zulkarnain. Itulah tiga bentuk seruan. Kemudian Bapak muslimin, jemaah para tamu Allah, kalau berbicara kita dengan nida, tentu ada munada. Itu sudah jelas ya. Berbicara kita tentang sabab, ada musabab. Berbicara tentang syarat, ada masyru'. Berbicara kita dengan nida, itu ada munada. Apa itu arti dari kata munada? Yang diserukan. Yang diserukan. Ada tiga diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ketiga nida tersebut. Ketiga kelompok, tiga macam tadi. Yang pertama yang diserukan kepada mereka adalah amar namanya. Tiga-tiganya ada. Pada umum ada seruan amar, pada kelompok ada seruan amar, dan pada pribadi juga seruan amar. Perintah. Yang kedua larangan atau nahi. Dan yang ketiga adalah informasi. Di contoh ayat informasi seperti surah Al-Baqarah, itu ayat informasi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memberitakan, menyampaikan, menginfokan bahwa puasa itu ya bukan sembarangan, tetapi luar biasa, sangat luar biasa. Informasi. Kemudian bagi muslimin, dari tiga itu tadi, munada, amar, nahi, perintah, larangan, informasi. Setelah kita periksa, rupanya munada amar ini lebih banyak dari yang lain-lain. Apanya lebih banyak? Munada amar itu diserukan kepada kelompok mukmin. Munada amar atau perintah
itu lebih banyak kepada mukmin disirukan daripada kepada umum, daripada Bani Israel atau pribadi. Cuma ketiga-tiganya ada menada itu, tapi lebih banyak mukmin menada amal perintah. Nah itu timbul pertanyaan, kenapa nih pada mukmin lebih banyak, paling banyak disirukan amal? Ini jawabnya. Nomor satu atau yang pertama jawabnya adalah karena orang beriman atau mukmin itulah yang mampu dan sanggup merealisasikan amar di dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Coba. Makanya sirul amar banyak kepada mukmin. Karena mereka yang mampu, mereka yang bisa merespon 100% menindaklanjuti amar ini perintahnya. Jawaban yang kedua, orang beriman konsisten dengan amar itu sendiri. Konsisten. Arti atau maksud dari konsisten, orang mukmin tidak bisa dipengaruhi, apalagi dihalang-halangi, apalagi sekadar hanya isu-isu tidak direct, terpengaruh lebih. Lama mana iman itu? Jelas-jelas di hadapan dilarang, dihambati oleh apa siapa, tidak bisa. Kenapa? Jawabnya, karena orang beriman dia bertitik tolak dari amar itu sendiri. Dia bertitik tolak dari perintah itu. Perintahnya perintah siapa? Perintah Allah. Perintah Allah itu perintah mutlak. Tidak ada sangkut-sangkutnya, lepas mutlak. Sama seperti malaikat Israel waktu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil unsur tanah untuk dijadikan lembaga tubuh Nabi Adam. Keempat-empatnya diberikan tugas. Jibril, Mikail, Israfil, tapi mereka tidak, yang bertiga ini tidak berhasil. Berbalik karena hujah atau dihujah oleh tanah. Kami tidak bisa, ya Allah, karena menghujah. Kecilnya nanti kami dia kau terjadikan manusia yang akan berperang, berkecamuk atau saling menumpahkan darah. Jadi masuk akal Jibril ke Israfil, balik pulang melapor, tidak bisa, ya Allah. Turun Israel dihujah seperti itu, tapi apa jawabnya? Jangan kamu menghujah saya dengan kamu banyak cerita, dengan kamu macam-macam. Ini adalah perintah Allah mutlak. Saya diperintahkan oleh Allah, tidak bisa. Begitu. Ada cerita berhasilnya diangkat menjadi petugas mencabut nyawa seluruh makhluk. Begitu mukmin ikut dipengaruhi sedikit ada loyo dan ada mulai datang. Di mana letak mukminnya ini? Kaji lagi ini, perdalam lagi masalah mukmin itu. Jangan hanya gara-gara pengaruh sedikit sudah tidak mau lagi melaksanakan perintah. Dan
pernah tidak diisukan? Ya? Pernah. Yang diisukan bahwa masjid sumber virus. Nah iya, lah kecilnya. Dan mau masuk orang jadi dah. Tak kicau dan terang. Allah terjadi. Semua orang melakukan takut. Jadi mukminnya masalah ini. Misalnya masjid sumber virus. Menambah dengan pikiran yang sehat, dengan positif thinking. Masuk ke masjid Islam suci. Masjid itu suci. Kenapa? Dia Baitullah, di rumah Allah. Siapa yang masuk ke dalam masjid menjadi tamu Allah. Tamu Allah, Allah yang akan menjaga kemaslahatan umatnya atau hambanya. Tidak mungkin Allah sia-siakan. Itu masalah. Jangankan Allah, kita saja sebagai hambanya atau manusia datang tamu bermahal dilayani oleh dijaga. Itu semua orang sendiri. Tak mau kita memberikan air bahan itu disuguhkan ke tamu datang bermahal. Akan ada orang ini begitu. Nah, dengan pikiran sehat, dengan positif thinking. Jawabnya, kenapa mukmin disambungkan atau diserukan amal yang paling banyak? Mereka atau mukmin tetap konsisten. Kemudian beberapa muslimin semua berlari. Mukmin itu sangat cinta dengan Allah. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu bersamakan cintanya bagi Allah. Alat tiburnya pada level mahabbah. 7 jenjang di bawah ditinggi sampai kepada mahabbah. Sembarang sampai mahabbah ya. Sampai pada mahabbah cinta. Alun disuruh nyelakai, alun dipanggil sudah. Enggak diminta yang dia. Begitu. Nah, ini jawabannya. Kenapa mungkin banyak disambungkan perintah? Maka perintah itu wajib. Perintah Allah itu adalah wajib oleh kenapa? Ini salah satu jawabnya. Bahwa manusia kita ini sudah dibarengi, sudah dititipkan sifatnya. Allah titipkan sifatnya bahwa yang bernama sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Wahiyya qadimatun qaimatun bizatillahi ta'ala mawjudah. Dia sifat ma'ani itu adalah yang qadim, dengan qaim, berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, mawjudah, diwujudkan kepada hambanya yang bernama manusia. Tidak diwujudkan sifat ma'ani itu selain manusia. Hewan tidak. Sekiranya diwujudkan pada hewan, sungguh jauhi masuk dalam seni ini. Kenapa? Kenapa ya? Sifat ma'ani itu diwujudkan la mahalla lahu, tidak ada alasan, tidak ada tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Kenapa? Karena sudah
Di ayat tadi sudah dikatakan lima yuhyikum, karena kamu sudah dihidupkan. La mahalla lahu minal ilati, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan amar itu tadi. La mahalla lahu minal ilati wajabat lahu hukman dia. Makanya jawi terlalu tidak masuk. Wajib sampai kita oleh hukum akan hukum itu sendiri. Setuju hari perintah Allah, wajib hukumnya Allah. Puasa perintah Allah. Kalau syahidah minkum syahra, kalau kamu sudah melihat bulan, fal yasum, berpuasalah. Itu yang perintah. Kalau kutiba alaikum tadi dikatakan informasi, keistimewaan kelebihan puasa itu sendiri. Itu yang perintahnya fal yasum, puasa. Jadi inilah kajian kita sedikit muslimin menyangkut dengan ayat nida itu rentetannya sampai kepada amar, kemudian amar itu wajib oleh kita. Semoga kita tidak mengabaikan amar Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengabaikan amar Rasulullah SAW. Kenapa? Karena keduanya adalah sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, hidayah dan kesemua untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa yahfazul mustaghfirin wa yanajatul taibin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fasallu bi fadlihi wa fikum wa la dzikrullahi akbar.